Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Apriliani, mahasiswi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip Unpas dengan NPM 2020-20247 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gina Najil Afiyah, mahasiswi Universitas Pasundan dengan NPM 2020-241. Di sini saya bersama rekan saya akan mempresentasikan tutorial praktik konseling dengan konseling behavioral untuk memenuhi tugas dari mata kuliah teori praktik konseling yang diampu oleh dosen saya, Kang Uga Pratama. Baik, akan saya mulai bersama rekan saya. Selamat siang Nabila, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu, Alhamdulillah saya baik Bu. Nabila sekarang kuliah atau masih sekolah? Saya udah kuliah Bu. Kalau boleh tahu, kuliah semester berapa? Di semester 3 akhir Bu, mau ke semester 4. Kalau dilihat-lihat, kenapa kok suka gitu ya? Ya gitu deh Bu. Coba Nabila perlahan ceritakan apa yang Nabila alami. Nah, Nabila juga tidak perlu khawatir yang Nabila ceritakan tidak akan tersebar kepada orang lain. Sekarang Nabila bisa menceritakan apa yang Nabila rasakan? Sebenarnya saya itu akhir-akhir ini lagi ngerasa stres gitu Bu. Jadi Nabila sekarang merasa stres ya? Iya Bu. Bisa Nabila jelaskan kepada saya hal apa saja yang membuat Nabila merasa stres belakangan ini? Saya ini kan di kampus tuh kayak ngikutin suatu organisasi kampus gitu Bu, atau hima gitu Bu. Nah, organisasi ini tuh sedang menjalankan suatu program kerja besar Bu yang melibatkan saya sebagai pemegang divisi paling penting nih Bu di kegiatan kali ini tuh. Nah, di sisi lain saya juga harus menjalankan kewajiban saya sebagai seorang pelajar Bu, sebagai mahasiswi gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas saya dari dosen gitu Bu. Kadang tugas yang dikasih dosen itu Bu, deadline-nya suka sejam, bahkan 2 jam, atau paling lama tuh sehari 2 hari gitu Bu. Dan saya tuh kadang jadi kayak terburu-buru gitu Bu ngerjain tugasnya, bahkan ada tugas yang sempat saya lewatin gitu Bu. Nah, belum lagi peran saya gitu Bu di rumah kan sebagai anak harus ngebantu orang tua. Jadi kadang saya juga nggak pernah punya waktu buat diri saya sendiri. Makanya akhir-akhir ini saya tuh lebih suka menyendiri gitu Bu, menjauhi yang rame-rame gitu Bu. Oh, kira-kira sudah berapa lama merasakan seperti ini? Udah 1 bulan belakangan ini sih Bu. Bisa Nabila ceritakan kepada saya hal apa saja yang sudah Nabila lakukan 1 bulan terakhir? Semoga dengan kamu menceritakan kepada saya dapat lebih mengerti dan paham kondisi yang kamu rasakan. Eh, Selama seminggu itu ya Bu, saya tuh nggak pernah absen ke kampus. Bahkan di hari libur pun kayak Sabtu Minggu tuh saya suka ke kampus gitu Bu. Buat nyelesain kayak tugas-tugas organisasi, kayak rapat gitu Bu. Itu tuh nggak cuma sampai siang, bahkan sampai sore, sampai malam gitu Bu. Kadang di waktu waktu tertentu di kampus itu Bu, saya juga suka kayak nyuri-nyuri waktu buat ngerjain tugas dari dosen gitu Bu. Itu tuh ngejadiin saya buat jadiin diri saya tuh menjauhi teman-teman saya Bu, jadi saya suka menyendiri gitu Bu. Jadi Nabila akhir-akhir ini sedang sibuk dengan organisasi dan suka curi-curi waktu di kampus untuk mengerjakan tugas ya. Iya Bu. Baik, Nabila bisa saya simpulkan penyebab perubahan perilaku dan sikap yang ada di diri Nabila disebabkan karena tidak mampu memanage waktu. Iya Bu, betul. Baik, Nabila sejauh ini telah melakukan hal apa saja untuk mengatasi hal-hal tersebut? Kadang saya tuh kalau lagi pusing, capek gitu Bu, saya coba buat kayak dengerin lagu yang bikin saya tenang atau kayak baca novel, nonton video-video lucu gitu Bu di YouTube yang bisa buat saya lupa gitu Bu sama eh, kegiatan akhir-akhir ini yang super padat gitu Bu. Baik, setelah Nabila melakukan hal-hal tersebut,
bagaimana perasaanmu? Sebenarnya itu tuh nggak merubah apa-apa sih, Bu. Kayak sementara kadang setelah saya ngelakuin kegiatan itu, saya tuh suka kembali overthinking sama tugas-tugas, terus rapat-rapat organisasi. Pernah waktu itu teman saya tuh ngajak ngobrol kayak ya ngobrol gitu Bu sama saya, tapi sama saya tuh dicuekin gitu Bu mereka. Dan akhirnya mereka tuh mikir kalau saya tuh nggak suka sama mereka, padahal saya tuh lagi stres gitu Bu, mikirin tugas-tugas. Oh, jadi kamu berpikir mereka berasumsi tentang kamu yang tidak menyukai mereka hanya karena kamu tidak menanggapi berbicara kepada kamu? Iya Ibu, betul. Baik, jadi apakah kamu sudah berbicara kepada orang-orang terkait bagaimana kamu yang sekarang suka menyendiri, sehingga orang-orang tersebut tidak perlu lagi memikirkan asumsi-asumsi negatif dari tingkah lakumu itu, sehingga kamu tidak perlu lagi menghindar dari orang-orang tersebut? Belum sih Bu, aku belum pernah bilang kayak gitu. Jadi, jika kamu diam saja tanpa berkomunikasi kepada orang-orang sekitar, orang-orang tidak akan tahu tentang apa yang kamu rasakan seperti ini. Dan Nabila, kamu terlalu larut dalam perasaan ini. Ini akan terus menghantui kamu dan membuat kamu terus merasa cemas. Jadi, apakah saya harus menceritakan apa yang saya rasa akhir-akhir ini kepada mereka yang menganggap saya tuh nggak suka sama mereka gitu Bu? Iya, Nabila, kamu seharusnya menyadari bahwa kamu berhak menyampaikan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan. Justru itu merupakan suatu hal yang penting. Kamu tidak perlu khawatir atau takut untuk mengungkapkan itu semua. Jadi, gimana Bu caranya supaya saya bisa kembali terbuka dan mencoba menceritakan masalah saya kepada teman-teman saya? Kamu bisa melatih dan membiasakan diri untuk bersikap asertif supaya kamu bisa jauh dari pikiran-pikiran negatif yang mengganggu kamu selama ini. Nah, dengan kamu bersikap asertif itu bisa membuat orang lain menjadi paham tentang apa yang kamu rasakan dan yang kamu pikirkan selama ini. Mungkin juga mereka bisa membantumu dengan masalah-masalah yang kamu hadapi. Tidak ada salahnya kan kalau kamu mulai mencoba bersikap asertif. Kalau boleh tahu tindakan asertif itu seperti apa ya, Bu? Asertif itu, Nabila, sikap kita yang mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Sikap ini penting untuk dimiliki banyak orang, namun sikap ini tidaklah muncul dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk dan proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Nabila harus bisa belajar untuk terbuka dan berbicara kepada teman-teman Nabila ketika ada masalah yang dialami, sehingga teman-teman Nabila tidak salah paham akan sikap Nabila kepada mereka. Gitu ya Bu Gina. Tapi kadang aku tuh suka nggak bisa tenang gitu Bu, kalau itu tuh takutnya aku tuh jadi tersulut emosi kalau mereka lagi nyebelin gitu Bu. Kamu harus bisa tenang dan sabar, karena masalah tidak akan ada selamanya jika kamu tergerak untuk mencari solusinya. Saya sangat menghargai usaha dan kehadiran kamu di sini karena kamu sudah menyadari apa yang kamu rasakan sehingga kamu tergerak untuk melakukan proses konseling. Kamu juga sudah hebat dalam menceritakan apa yang kamu rasakan. Lalu kamu harus pelan-pelan gerak ya Nabila. Kamu juga harus menghadapi masalah kamu dengan hati yang tenang. Karena jika kamu tidak tenang, kamu akan kesulitan untuk menemukan solusi untuk masalahmu sendiri. Jadi jika kamu tidak bisa berpikir dengan baik, kalau efektifmu merasa terganggu. Oh gitu ya. Iya Bu. Ya Nabila, saya yakin kamu bisa melakukannya. Latihan asertif ini saya berikan kepadamu untuk tugas yang kamu jalani. Saya yakin kamu bisa, yakin dan percayalah semuanya akan berjalan dengan lancar. Semoga ya Bu. Baiklah Nabila, masih ada yang ingin disampaikan? Enggak sih Bu, udah kok segitu aja. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita akhiri saja sesi konseling ini. Semoga dari sesi konseling ini kamu bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Jika kamu ingin melakukan sesi konseling lagi, sebelum membuat jadwal, kamu bisa menghubungi saya terlebih dahulu ya Nabila. Iya Ibu, baik. Saya akan mencoba untuk lebih terbuka dan melakukan asertif seperti apa yang Ibu bilang. Semoga saya bisa ya Bu. Ya, kamu sudah membuat langkah yang sangat bagus setelah memikirkan seperti itu. Kamu pasti bisa dan semangat terus ya Nabila.
Baik Ibu, terima kasih juga ya sebelumnya udah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya. Sama-sama.